Hai semuanya, it's me Citra. Hari Senin adalah hari pertama kita untuk menjalani hari di setiap minggunya. Nah, aku punya beberapa rekomendasi aktivitas yang bisa kalian lakukan sebelum hari Senin dimulai. Yang pertama yaitu cari suasana baru dalam olahraga kalian. Maksudnya gimana tuh? Nah, contoh, misalkan kalian olahraga setiap hari di gym, terus kalian olahraga workout di kamar atau yoga di kamar. Nah, kalian bisa cari suasana baru di hari weekend sebelum hari Senin itu dimulai. Contoh, misalkan aku biasanya jogging itu di komplek rumah aku atau di gang rumah aku itu keliling, tapi aku ganti di hari weekend untuk jogging di pantai ataupun jogging di sawah. Nah, misalkan juga aku yoga di kamar, tapi aku ganti untuk aktivitas yoga aku ke tempat studio yoga atau misalkan di tempat-tempat yoga yang baru lah gitu, yang ada view atau pemandangan. Nah, biasanya orang memang melakukan aktivitas olahraga, seringkali ia mencari tempat yang memang dekat dari rumahnya atau dekat dengan tempat dia bekerja agar lebih fleksibel dalam mengatur waktu. Ataupun kalau misalkan tidak sempat seperti aku ya di rumah gitu. Nah, untuk di hari weekend, kita bisa meluangkan waktu kita untuk suasana baru dalam olahraga. Hal ini akan menciptakan refreshing dalam diri ataupun bisa menciptakan suasana-suasana yang baru gitu istilahnya. Nah, aku saranin kalian bisa melakukan atau mencari suasana baru ini yang bersifat alam atau ada pemandangan, karena kan mungkin aja kalau misalkan kalian di kampus itu natap layar laptop terus atau di kantor natap layar komputer terus. Nah, kita bisa recharge energi kita dengan lihat-lihat pemandangan atau hal-hal yang bersifat alam gitu, contoh yoga dengan pemandangan yang bagus, terus jogging juga yang biasanya di komplek rumah atau di gang rumah kalian bisa jogging di sawah gitu. Karena dari suasana yang baru akan menciptakan transisi baru dalam minggu kalian. Oh ya, selain nyiptain suasana yang baru dalam olahraga, kalian bisa coba ciptain suasana baru dalam makan. Misalkan cobain ke tempat makan makanan yang baru atau tempat makan yang belum pernah kalian kunjungi. Ini juga bisa nyiptain transisi baru dalam minggu kalian besok. Atau kalian bisa ada hal yang diceritain besoknya saat ketemu temen, kalian udah nyobain tempat makan ini belum, aku kemarin coba enak banget gitu. Nah, di sini maksud aku bukan yang apa ya, yang maksudnya nyoba makanan yang baru yang belum pernah kalian makan, enggak, tapi kalian bisa ke tempat makan yang nuansanya tuh baru gitu. Aku saranin juga ke tempat nuansa yang sejuk, yang alam gitu, karena menurut aku ya, aku ngerasa kalau misalkan kita itu ke tempat makan yang baru tapi tempat makannya itu juga sama aja kayak suasana yang biasa kita lakukan, kayak misalkan di dalam ruangan, tembok gitu, itu kan bosan banget ya, karena setiap hari juga kita natap laptop, natap layar gitu, tembok gitu. Jadi usahain suasana-suasana yang kayak alam gitu, kayak pantai atau misalkan viewnya sawah. Nah, cobain makanan baru itu bukan berarti makanan yang belum pernah kalian makan yang kayak tiba-tiba daging cicak gitu, enggak. Tapi kalian bisa cobain makanan-makanan ya udah rasanya baru dibuatin oleh orang lain, tapi kalau misalkan di tempat yang lain rasanya lain gitu, ngerti kan maksud aku? Yang kedua yaitu adalah bangun siang. Yaps, aktivitas ini adalah aktivitas yang sering sekali dilakukan mungkin oleh banyak orang di hari weekend. Siapa sih yang weekend itu nggak bangun siang? Mungkin ada ya. Nah, kalian bisa lakukan transisi baru dalam tubuh kalian yang biasanya kalian bangun jam 6, jam 5, kalian bisa mengistirahatkan badan kalian dengan bangunnya itu lebih dimundurin gitu.
yaitu misalkan jadi jam 7 jam 8. Kalau aku sih jadi apa ya, misalkan nih aku tuh set alarm aku biasanya jam 5 pagi atau jam 6 pagi. Nah tiba-tiba aku bangunnya tuh jam 7 atau jam 8 ataupun jam 9 gitu. Nah pas alarm aku itu hidup di jam 6 atau di jam setengah 7, itu tuh aku bangun terus aku matiin dengan kayak sekarang kan waktunya bangun siang gitu. Jadi kayak apa ya, memberikan sinyal ke tubuh bahwa ini adalah waktu istirahat yang tepat. Yang ketiga yaitu kalian bisa baca buku self improvement atau self development. Nah, biasanya buku-buku ini beberapa orang rasa kalau baca buku modelan ini itu bikin ngantuk. Nah, nggak apa-apa karena kalian bisa denger podcast. Nah, hal ini bisa membuat diri kalian itu yang pertama nambah pengetahuan atau nambah energi baru, bisa aja ada kata-kata yang relate sama kalian. Mungkin kayak aduh ngapain ya dengerin atau baca buku hal seperti itu, tapi aku beberapa kali merasakan kalau misalkan aku lagi denger podcast atau misalkan lagi baca buku itu ada kata-kata yang relate, itu buat diri aku kayak oke, ini waktunya aku semangat lagi. Yang terakhir, yang keempat adalah tidak main HP. Nah, aktivitas ini udah pernah aku lakuin dan emang rasanya itu nyaman banget. Kalian bisa lakukan ini dengan matiin HP kalian, terus kalian semingguan. Dalam hari itu, weekend itu kalian bisa kayak masak, nonton Netflix full, atau kalian bisa tidur gitu sepuasnya. Ya, ini akan recharge energi kalian di hari Senin yang mungkin aja hektik karena kalian kan udah ngerasa kayak istirahat di hari sebelumnya. Jadi hari Senin adalah hari yang baru yang membuat kalian tuh ngerasa kayak oh ya kemarin aku udah istirahat, sekarang waktunya untuk serius lagi. Oke semuanya, mungkin itu dia aktivitas yang bisa kalian lakukan di hari weekend untuk recharge energi kalian sebelum hari Senin. Semoga bisa menjadi referensi aktivitas yang bisa kalian lakukan. See you to the next video. Bye bye.